Selamat datang di channel Yunus Sabrun Official. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi trendingnya, yaitu mudik versus pulang kampung. Buat kalian yang belum nonton video berikut, silakan tonton dulu video berikut ini. Kontroversi mudik. Data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi start mudik. Faktanya, sudah terjadi penyebaran orang di daerah, Bapak. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung. Apa bedanya pulang kampung dan mudik? Nah, lalu apa pendapat kalian setelah menonton sepenggal dari video tersebut? Ingat ya, sepenggal. Sebelum saya menjelaskan opini saya jelaskan dulu beberapa kondisi yang sedang terjadi saat ini. Sampai video ini ditayangkan, kita sama-sama sudah tahu bahwasanya sekarang pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya maupun pihak swasta baik di Indonesia maupun di seluruh dunia itu sekarang sedang berupaya bagaimana memberantas virus si corona yang sangat berbahaya ini supaya hembus dari muka bumi. Nah, Indonesia sendiri mempunyai dua aspek mana menangani virus corona ini, yaitu yang pertama dari segi aspek kesehatan, dan yang kedua yaitu aspek ekonomi. Nah, negara masih mengutamakan yaitu aspek kesehatan, baru yang kedua aspek ekonomi. Walaupun kedua aspek ini tidak boleh terpisahkan satu sama lain. Untuk menangani masalah corona ini di pemerintah, di setiap sektor maupun di setiap bidang pemerintahan itu juga harus saling bergandeng tangan, bekerjasama dalam menangani virus corona ini. Walaupun pada faktanya, pada kenyataannya masih terdapat seperti regulasi atau aturan yang masih tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lain ataupun dengan satu bidang ke bidang yang lain. Contohnya, misalnya nih ya, yang pertama, perbedaan Permenkes Pergub DKI, ojek online tidak boleh bawa penumpang. Tapi kemudian keluar peraturan Kementerian Perhubungan, boleh bawa penumpang. Pergub DKI Jakarta pernah mengeluarkan bahwasanya ojek online itu hanya boleh membawa barang, tidak penumpang. Tetapi kemudian terbit setelah itu peraturan Menteri Perhubungan bahwasanya ojek online itu juga boleh bawa penumpang. Nah, ini kan tumpang tindih. Mengapa Gubernur Jakarta mengeluarkan peraturan bahwasanya ojek online itu hanya boleh membawa barang? Karena memang Gubernur Jakarta menilainya atau pemerintah Jakarta menilainya dari aspek kesehatan. Nah, sesuai sama rekomendasi dari Dinas Kesehatan Jakarta. Untuk menangani itu maka dibuatlah peraturan ojek online di Jakarta itu tidak boleh membawa penumpang, hanya membawa barang. Ingat loh, peraturan Menteri Perhubungan itu berskala nasional, berarti berlaku di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau misalkan di DKI Jakarta hanya boleh bawa barang, nah karena adanya peraturan Menteri Perhubungan, berarti di daerah lain ataupun di provinsi lain, ojek online masih boleh tetap bawa penumpang. Nah ini dua hal yang dinilai dari masing-masing aspek, tapi masih sedikit bertolak belakang. Nah, kita jangan mengkajinya, oh ini salah, ini yang benar. Nah, kedua-duanya menurut saya itu benar. Kenapa di Jakarta dilarang? Karena Jakarta kita tahu bahwasanya zona merah dan paling berbahaya. Nah, sedangkan kalau misalkan ini diberlakukan di seluruh Indonesia, nah banyak aspek ekonomi yang akan terganggu. Ojek online makin banyak yang kekurangan lahan pencarian, pendapatannya akan berkurang. Jadi dua peraturan ini tidak salah menurut saya, benar karena menilainya dari aspek yang masing-masing. Tetapi memang masih kurang sinergi. Ada lagi nih, misalnya mengenai kepala daerah di Jabodetabek itu sudah meminta bahwasanya KRL itu dihentikan operasinya sementara untuk menangani masalah corona.
Kepala daerah Jabodetabek meminta itu untuk diberhentikan ya agar penyebarannya itu bisa terhindari atau terputus, karena di KRL itu masih dilihat masih desak-desakan, masih penumpangnya masih banyak. Nah, seperti itu. Nah, dirasa perlulah untuk segera di stop. Menteri Perhubungan masih tetap menjalankan KRL. Nah, kenapa? Nah, jadi begini. KRL itu banyak dinaiki oleh para buruh yang pulang perginya bekerja menaikin KRL. Pekerja-pekerja lainnya juga banyak menaiki KRL. Kenapa? Karena harganya murah. Nah, jadi menurut pemerintah, khususnya pemerintah pusat, kalau misalnya KRL mau diberhentikan, sebaiknya disiapkan dulu pengaruh dari diberhentikannya KRL tersebut. Nah, misalnya supaya para pekerjanya bisa lebih murah pulang perginya, ya misalkan disiapkan bus tidak perlu penuh, nah separuh supaya social distancing juga, seperti itu. Nah, itu menurut dari pemerintah pusat. Nah, itu sama seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita. Nah, jadi kalau kalian nonton videonya panjang sampai akhir, sampai selesai, tidak sepenggal, mungkin kalian paham maknanya. Nah, tetapi menurut saya ini ego sektoral dari masing-masing kementerian, masing-masing pihak itu masih ada. Contohnya misalnya seperti ini. Nah, PSBB ataupun pembatasan sosial berskala besar yang terjadi di Jakarta, bahwasanya itu menyatakan bahwasanya perusahaan yang termasuk dalam 8 sektor yang dikecualikan itu yang boleh beroperasi saat PSBB ini. Tapi faktanya keluar surat edaran dari Kementerian Perindustrian bahwasanya ada perusahaan-perusahaan yang masih boleh beroperasi dan dia di luar dari 8 sektor yang dikecualikan tadi. Nah, ini masih ego sektoral masih ada. Berarti belum maksimal. Terakhir kita lanjut ke topik mudik versus pulang kampung, guys. Di video awal yang kalian tonton bahwasanya di situ mengenai kontroversi mudik. Nah, bahwasanya data dari Kementerian Perhubungan bahwasanya sudah ada 1 juta orang yang curi start untuk mudik. Artinya mudik kan nanti ya, dekat-dekat mau lebaran. Nah, jadi curi start duluan untuk mudik 1 juta orang. Nah, kemudian Bapak Presiden menyatakan bahwasanya itu bukan mudik, tapi itu pulang kampung, guys. Pulang kampung. Nah, kalau kalian nonton videonya cuma segitu saja, sepotong itu aja. Nah, kalian tidak akan benar-benar mengerti maksud dari mudik dan pulang kampung itu apa. Nah, jadi menurut Bapak Presiden bahwasanya pulang kampung itu adalah orang-orang yang bekerja di kota, misalnya di Jakarta, tapi sebenarnya rumahnya itu di kampung, di desa. Misalnya Jakarta, rumahnya di Jawa Barat. Ya, kurang lebih seperti itu. Pulang ke kampung, tidak di kota. Loh, kok nggak dilarang? Ya di Jakarta, di kota pekerjaannya hilang. Mau cari makan nggak bisa. Jadi mereka ya harus pulang kampung. Sekarang. Bukan nanti pas lebaran atau mau lebaran. Nah, sedangkan kalau yang mudik itu yang mendekati lebaran. Terserah menurut kalian ini benar atau salah, tetapi menurut saya mohon pahami videonya seutuhnya, baru kemudian berilah komentar. Jangan share sepotong-potong. Nah, demikian tanggapan saya mengenai mudik versus pulang kampung. Buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi buat konten-konten menarik berikutnya. Oke, terima kasih.